Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video yang sebelumnya kita sudah mengingat kembali konsep mengenai relasi dan juga fungsi, kali ini kita akan melanjutkan ke fungsi linear. Jadi ada dua fungsi yang akan kita bahas di materi ini, yaitu fungsi linear dan juga fungsi kuadrat. Baik, diawali dari fungsi linear terlebih dahulu. Jadi fungsi linear adalah suatu fungsi f yang dinyatakan dengan bentuk fx sama dengan ax tambah b. Dengan nilai a dan juga b merupakan suatu konstanta, serta nilai a tidak sama dengan 0. Ada beberapa langkah untuk menggambar fungsi linear yang diharapkan nantinya kalian lancar ya untuk menggambar fungsi linear. Jadi grafiknya dari fungsi linear ini akan berupa garis lurus dan kita sudah mempelajari ini di bab yang sebelumnya. Ya, seharusnya ini sudah tidak menjadi kendala lagi. Nah, untuk mengingatkan saja langkahnya, yang pertama adalah kita perlu menentukan titik potong sumbu X. Ini terjadi saat nilai Y-nya adalah 0. Kemudian kalau sudah diperoleh titik potong sumbu X, yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y. Terjadi saat nilai X-nya adalah 0. Nah, dari dua titik potong sumbu X dan sumbu Y yang diperoleh, kita bisa hubungkan sehingga akan terbentuk suatu garis lurus. Nah, ini ada sedikit keterangan. Jika diberikan domain dari fungsi linearnya adalah tertentu, dalam artian dibatasi, maka kita tinggal menggunakan domain tersebut untuk menentukan gambar grafik dan juga daerah hasilnya atau ringnya. Ya, nanti ada beberapa contohnya. Untuk fungsi linear, ini memiliki daerah asal atau domain berupa semua bilangan real. Semua nilai X itu, asalkan bilangan real itu merupakan domain ya dari fungsi linear. Sedangkan hasil atau ringnya ini juga merupakan semua bilangan real. Akan tetapi jika diberikan domain tertentu, maka ringnya pun bergantung dari domain yang diberikan. Tapi kalau nggak ada ketentuan, maka ringnya adalah semua bilangan real. Perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x dikurang 4. Kemudian, jika domainnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, tentukan ringnya. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggambarkan grafik fx sama dengan 2x min 4. Jadi langkahnya kita ikuti ya. Yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu x. Ini terjadi saat nilai y-nya 0. Jadi nilai y sama dengan 0 ini menggantikan nilainya fx. Untuk informasi tambahan ya, bahwa fx ini bentuk atau notasi lainnya adalah y. Dengan kata lain, y itu ya sama saja dengan fx. Dan sebaliknya ya, fx itu ya sama saja dengan y. Ini diganti 0, jadi 0 sama dengan 2x min 4. 2x-nya dipindah ruaskan ke kiri, jadi negatif 2x sama dengan negatif 4, maka x-nya diperoleh 2. Maka didapatkan titik potong sumbu x-nya adalah titik 2,0. Kemudian yang berikutnya, kita tentukan titik potong sumbu y, yang mana terjadi saat nilai x-nya 0. Jadi nilai x di sini diganti 0, maka nilai y yang kita cari sama saja nilai f0. 2 kali 0 dikurang 4, itu negatif 4. Diperolehlah titik potong sumbu y adalah 0, negatif 4. Kemudian yang berikutnya, kita tinggal menggambarkan titik potong yang diperoleh ke dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Jadi yang pertama, titik potong sumbu x 2,0 dan titik potong sumbu y-nya 0, negatif 4. Dua titik ini tinggal dihubungkan dengan garis lurus, maka sudah kita selesaikan ya gambar dari grafik fx sama dengan 2x min y sama dengan 4 ya grafiknya. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya,
kita sudah diberikan domain 0, 1, 2, 3, 4 dan akan ditentukan ringnya. Maka tinggal ditentukan nilai F0, F1, dan seterusnya sampai F4 untuk mendapatkan ringnya. Yang pertama untuk X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 2 kali 0 kurang 4, hasilnya negatif 4. Kemudian untuk X sama dengan 1, diperoleh nilai F1-nya adalah negatif 2. Untuk X sama dengan 2 hasilnya adalah 0. Untuk X sama dengan 3 hasilnya 2. Dan untuk X sama dengan 4 hasilnya adalah 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ringnya adalah negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan juga 4. Jadi kalau bisa untuk ring kita tuliskan dalam himpunan secara berurutan ya, anggotanya dari yang nilainya paling kecil. Yang terakhir ini yang paling besar. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat adalah fungsi yang dinyatakan dengan bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan nilai A, B, dan C adalah bilangan real serta nilai A-nya tidak sama dengan 0. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat ini cukup berbeda dengan menggambar grafik fungsi linear, di mana langkahnya lebih banyak ya. Yang pertama kita bisa tentukan dulu arah grafiknya. Ada dua kemungkinan, apakah ke atas ataukah ke bawah. Ini tergantung nilai A-nya. A adalah koefisiennya X kuadrat ya, keterangannya. Grafiknya akan terbuka ke atas jika nilai A-nya lebih besar dari 0 atau positif. Dan sebaliknya akan terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, ini boleh ditulis, boleh tidak ya untuk menggambar grafiknya. Yang harus ditentukan adalah ini. Kita tentukan titik potong sumbu X-nya. Sama ya kasusnya, terjadi saat nilai Y-nya 0. Ini jika ada. Kenapa? Karena untuk grafik fungsi kuadrat ini memang tidak semuanya memotong sumbu X. Jadi ditentukannya hanya jika ada saja. Keterangannya sebagai berikut. Jika nilai D itu diskriminan, hasilnya lebih besar dari 0, maka kesimpulannya grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X dengan nilai D adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan titik potong sumbu Y terjadi saat X-nya 0. Ini cukup mudah di langkah keempat. Dan di langkah kelima adalah menentukan koordinat titik puncak. Ini XP, YP dengan aturan XP-nya adalah sumbu simetri. Ini sama saja sumbu simetri. Aturannya adalah min B per 2A. YP-nya kita tentukan dengan mengganti X diganti dengan nilai XP yang diperoleh ya. Jadi YP-nya adalah FXP. Jika keempat langkah sudah dilakukan, maka kita tinggal menghubungkan semua titik yang diperoleh sehingga akan terbentuk sebuah grafik yang berbentuk parabola. Untuk contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang x kurangi 6, kemudian tentukan daerah hasilnya. Untuk penyelesaiannya, kita bisa tentukan dulu arah grafiknya dengan memperhatikan nilai A-nya atau koefisien x kuadratnya di sini jelas positif, maka disimpulkan grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian menentukan titik potong sumbu x terjadi saat nilai y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ya, jadi fx ini kan sama saja y, itu diganti 0. Dapat seperti ini, 0 sama dengan x kuadrat min x min 6. Tukar ya ruasnya, jadi x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kita tinggal memfaktorkan saja, ini materi SMP. Pemfaktorannya sebagai berikut, jadi depannya x semua nih. Adapun pasangan bilangannya adalah yang dikalikan hasilnya negatif 6. Jumlahnya adalah koefisiennya X, yaitu min 1. Yang memenuhi adalah min 3 dan juga 2. Setelah difaktorkan, setiap faktornya disama dengankan 0. Maka X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0.
Tinggal pindah ruas saja, dapatlah X-nya sama dengan 3 atau negatif 2. Sehingga diperoleh titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan juga min 2,0. Yang kemudian akan digambarkan pada koordinat kartesius. Kemudian kalau sudah kita ke titik potong sumbu Y, ini terjadi saat nilai X-nya 0. Dari fungsinya X kuadrat min X min 6, nilai X-nya tinggal diganti 0 ya. Ini 0 kuadrat 0, kurang 0 juga 0, dikurang 6, maka hasilnya Y sama dengan min 6. Diperolehlah titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 6. Kalau sudah, kita ke langkah berikutnya, menentukan koordinat titik puncak XP, YP, cari XP dulu, yaitu min B per 2A. Tinggal dimasukkan saja nilai B dan juga A, ketemu XP-nya setengah, maka YP-nya adalah F setengah. Dari fungsi yang kita lihat dari soal ya, nilai X-nya diganti setengah. Perhitungannya sebagai berikut, jadi YP sama dengan setengah kuadrat, kurangi setengah, kurangi 6, itu seperempat, kurang setengah, kurang 6, disamakan penyebutnya, didapatlah YP-nya adalah min 25 per 4. Sehingga diperoleh titik puncaknya adalah setengah, negatif 25 per 4. Untuk langkah berikutnya, kita tinggal gambarkan satu persatu di koordinat kartesius semua titik yang diperoleh. Dari titik potong sumbu X dulu, ada titik 3,0 dan juga 0, min 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y, ada titik 0, negatif 6. Titik puncaknya, X-nya setengah, Y-nya min 25 per 4. Seperti ini. Nah, semuanya tinggal dihubungkan dengan sebuah parabola ya. Nah, kurang lebih sebagai berikut untuk gambar grafiknya. Dari grafik ini akan terlihat ya, untuk ringnya, ini grafik ini sudah merepresentasikan ini ya. Cara menentukan ringnya, kita lihat puncaknya. Puncaknya ini sebagai yang paling bawah ya, kalau lihat posisi titik puncaknya. Ini menyatakan nilai minimumnya, nilai paling kecil ya dari hasil fx-nya. Adapun nilai paling besarnya berapa, ini tidak terhingga. Ini grafiknya kalau dilanjutkan, ini ke atasnya makin besar ya, dan tidak terhingga. Jadi bisa disimpulkan, nilai Y paling kecilnya adalah min 25 per 4, paling besarnya tidak dapat ditentukan ya, atau tak hingga. Sehingga dapat ditulis bahwa ringnya adalah semua Y, sedemikian sehingga Y-nya lebih besar sama dengan min 25 per 4. Ya, atau bisa ditulis nilai Y paling kecil adalah min 25 per 4. Nah, demikian untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat, utamanya yang kita fokuskan adalah bagaimana menggambar grafiknya dan bisa menentukan daerah hasil dari masing-masing fungsi. Jika sudah, silakan dikerjakan latihan soal berikut. Demikian untuk penjelasan untuk materi fungsi linear dan fungsi kuadrat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.